Konsistensi nilai. Jadi pada dasarnya semakin baik dan semakin konsisten atau semakin stabil nilai raport kalian, maka semakin besar juga peluang kalian untuk bisa lolos di SNMPTN guys. Walaupun sekali lagi aku bilang raport bukanlah penentu utama kalian lolos di SNMPTN. Hai guys Rangers, saya di sini dan selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya Anak Pelajar. Nah, buat teman-teman yang lagi cari informasi seputar SNMPTN, kalian udah berada di channel yang tepat dan di video yang tepat nih guys. Hari ini aku bakal bahas mengenai faktor-faktor apa aja sih yang menjadi penilaian lolos di SNMPTN, terutama SNMPTN 2022. Jadi, sebelum kita mulai videonya nih, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman di rumah nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar dunia perkuliahan dari Kampung Soal. Oke, kita langsung mulai ngomongin tentang SNMPTN nih guys Rangers. Kalian udah tahu belum sih kriteria penilaian apa aja di SNMPTN nanti? Mungkin banyak banget ya guys kriterianya, dan mungkin kita juga nggak bisa nebak nih. Tapi ada kok guys, beberapa hal yang bisa kamu siapkan supaya bisa lolos di SNMPTN 2022 nanti. Jadi tonton sampai akhir dan jangan di skip ya, supaya informasi yang kita sampaikan di sini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami dengan baik dan supaya bisa bermanfaat untuk KS Ranger semua. Nah, di sini kita akan membahas beberapa aspek nih. Di sini akan membahas 3 aspek. Yang pertama ada faktor siswa, yang kedua ada faktor sekolah, dan nanti yang ketiga ada faktor lain-lain. Jadi kita mulai dulu dari faktor siswa. Yang pertama dari faktor siswa ada nilai rapor nih guys. Nah, karena kita membahas SNMPTN nih, jadi udah pasti banget kriteria utamanya adalah nilai rapor yang baik. Walaupun nih, nilai rapor ini bukan satu-satunya penentu kelulusan kalian di SNMPTN. Yang kedua ada konsistensi nilai. Jadi pada dasarnya semakin baik dan semakin konsisten atau semakin stabil nilai rapor kalian, maka semakin besar juga peluang kalian untuk bisa lolos di SNMPTN guys. Walaupun sekali lagi aku bilang raport bukanlah penentu utama kalian lolos di SNMPTN. Nah, kalian bisa kepoin konten kita yang ini untuk membuktikan bahwa nilai rapor untuk lolos SNMPTN itu nggak harus naik terus guys. Nah, untuk lebih detailnya nih, nilai yang dipergunakan untuk SNMPTN adalah nilai raport semester 1 sampai semester 5 guys. Nah, pemeringkatan ini akan dipertimbangkan dari beberapa nilai mata pelajaran sesuai dengan jurusan kalian di sekolah. Contohnya, kalau kalian jurusan IPA, nah, nilai yang akan dipertimbangkan yang pertama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan juga biologi. Lalu untuk teman-teman yang IPS, nilai yang akan dipertimbangkan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Lalu untuk teman-teman yang jurusan bahasa, nilai yang akan dipertimbangkan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing yang kalian pilih sewaktu di SMA. Dan yang keempat, untuk siswa SMK, nah SNMPTN ini nggak melulu untuk siswa SMA guys. Teman-teman yang SMK pun juga tetap bisa daftar. Dan nilai yang dipertimbangkan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Faktor siswa yang ketiga adalah prestasi akademik dan non-akademik. Jadi selain nilai rapor nih guys, prestasi kalian selama di sekolah juga dipertimbangkan untuk lolos SNMPTN. Prestasi akademik ini contohnya nih, misal juara olimpiade di bidang studi, misalnya juara olimpiade IPA atau juara olimpiade sains nasional atau OSN. Yang selanjutnya ada prestasi non-akademik, adalah kejuaraan dari kegiatan di luar mata pelajaran. Jadi kegiatan ekstrakurikuler gitu guys. Misalnya nih, kalian ikut kejuaraan pramuka, atau kalian ikut kejuaraan karate tingkat nasional, atau kalian juara bernyanyi tingkat nasional. Nah, kalian bisa menyertakan sertifikat kejuaraan kalian untuk mendukung lolosnya kalian di SNMPTN. Lalu faktor siswa yang terakhir atau yang keempat adalah portofolio siswa. Jadi bagi KS Rangers yang memilih program studi di bidang seni atau olahraga, nah biasanya kalian akan diminta mengunggah suatu portofolio di laman LTMPT sebagai bukti pendukung kalian.
Kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu faktor sekolah. Di sini ada beberapa faktor sekolah. Yang pertama, akreditasi sekolah. Jadi akreditasi ini akan menggambarkan mutu dari sebuah sekolah, guys. Nah, akreditasi sekolah yang dipakai untuk SNMPTN ini minimal akreditasi C. Jadi yang bisa dipakai adalah akreditasi A, B, dan C. Untuk kuotanya juga tergantung dengan akreditasinya, guys. Nah, kita akan membahas akreditasi yang A. Jadi untuk sekolah yang mempunyai akreditasi A akan mendapatkan kuota sebesar 40%. Lalu untuk sekolah yang berakreditasi B akan mendapatkan kuota sebesar 25%. Dan yang terakhir, untuk sekolah berakreditasi C akan mendapatkan kuota sebanyak 5%, guys. Nah, faktor sekolah yang kedua adalah jumlah alumni yang pernah diterima di sebuah PTN. Jika jumlah alumni di sebuah PTN ini banyak, artinya sekolah tersebut sudah bisa dipercaya dan memiliki kualitas yang bagus, sehingga siswanya selalu diterima di sebuah PTN atau PTN yang cukup bergengsi. Lalu yang ketiga, faktor dari sekolah adalah faktor IPK atau prestasi alumni di PTN tersebut. Jadi, perjalanan kuliah kakak kelas kalian yang memiliki IPK atau indeks prestasi kumulatif yang baik, ditambah juga prestasi di berbagai kegiatan, misalnya menandakan sekolah kalian menghasilkan alumni yang berkualitas. Sehingga besar kemungkinan sebuah PTN sudah percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh sekolah kalian. Dan kita memasuki faktor yang ketiga adalah faktor lain-lain. Yang pertama, prioritas pemilihan jurusan. Jika sebuah jurusan ramah peminatnya, maka akan susah juga nih guys untuk kalian bersaing. Jadi penentuan jurusan ini akan berpengaruh besar juga untuk kelolosan kalian di SNMPTN, guys. Kalau kalian pengen lintas jurusan, misalnya kalian bisa nonton video kita yang ini untuk mengetahui strategi memilih jurusan, apalagi buat teman-teman yang pengen lintas jurusan. Faktor lain yang kedua adalah kebijakan khusus dari sebuah perguruan tinggi. Nah, aturan khusus misalnya lintas jurusan dari siswa IPA untuk mengambil jurusan di sosrum gitu ya, ini biasanya akan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Misalnya nih, SNMPTN di Universitas Gadjah Mada, ini faktor-faktor yang menjadi penilaian ada beberapa nih guys. Aku kasih tahu ya, aku bocorin beberapa. Yang pertama, hasil nilai raport. Yang kedua, ranking sekolah. Yang ketiga, prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat, prestasi alumni sekolah selama berkuliah di UGM. Dan juga rasio pendaftar yang diterima tahun lalu, serta track record sekolah kalian masing-masing di UGM. Faktor lain yang ketiga adalah faktor pemerataan daerah. Di seleksi SNMPTN ini ada sebuah kebijakan yang mana memberikan kuota atau jatah kepada daerah yang biasanya masih belum semaju di perkotaan, guys. Tujuannya adalah supaya mahasiswa yang diterima di PTN tersebut setelah lulus bisa memajukan atau berkontribusi di daerah asalnya. Oke guys, informasi yang udah aku sampaikan tadi adalah beberapa informasi yang sudah dirangkum sesuai dengan peraturan 2021 kemarin. Jadi kemungkinan apabila ada perubahan di 2022, teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi gimana? Udah jelas belum? Kalau ada yang belum jelas dan kalian masih pengen menanyakan sesuatu seputar SNMPTN atau hal lain seputar seleksi masuk perguruan tinggi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk KS Ranger semua karena telah menonton video kita hingga akhir. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat untuk KS Ranger semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta share video kita ke seluruh sosial media kalian supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat untuk KS Ranger semua. Oh ya, kalian juga bisa request konten apapun ke kita, langsung aja tulis di kolom komentar. Kami tunggu ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye!